Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sampai mana terakhir? Halo, waduh lali. Bab ke-9 ya. Seingat saya bab ke-9 tentang masalah Yaumul Mizan. Di sini Syekh rahimahullah taala menetapkan adanya mizan. Dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah. Terakhir kita bacakan tentang hadis yang panjang itu tentang bitokoh, bahwa seseorang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan bertauhid menyatakan kesaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang patut diibadai dengan benar kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, maka ini akan bisa memperberat timbangan kebaikannya, sehingga menjadi ringan timbangan amal buruknya. Ini syaratnya seseorang dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang halaman 88 itu. Para ulama mengatakan idzan qadal hisabu, apabila hisab telah selesai, jadi nanti kita masing-masing dihisab. Ada 70.000 di antara umat ini. Dalam redaksi yang lain Nabi SAW meminta tambahan tiap-tiap 1.000, bersama mereka 1.000 orang itu 70.000 orang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, berarti ada sekitar kurang lebih 70 juta di antara umat ini yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di antara salah satu ciri mereka yang pertama, tidak minta diruqyah, kemudian tidak minta dikei. Apa dikei itu? Dicos besi panas pada bagian tubuhnya yang sakit. Kemudian tidak tatoyur, tidak merasa sial. Kemudian yang keempat, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ini bisa dilihat dalam kitab Tauhid tentang orang-orang yang merealisasikan tauhid dengan benar. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah 4 golongan tadi. Karena hisab ini termasuk juga perkara yang berat nanti pada hari kiamat. Karena amal kita mulai yang paling kecil itu akan dihitung oleh Allah. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah. Nah, setelah hisab selesai, seluruh hamba dihisab selesai, kana ba'dahu waznul a'mal, maka sesudahnya adalah ditimbangnya amal-amal hamba. Nih, setelah dihisab selesai,
ditimbang amal-amal kita ini. Lebih berat mana, baik atau buruknya? Masya Allah. Apabila baik timbangan kebaikannya, maka dia termasuk orang-orang yang berbahagia. Apabila buruk, lebih berat timbangan amal buruknya, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Li'anna al-wazna lil jaza. Karena timbangan ini untuk balasan amal bagi hamba. Dihisab dulu, setelah itu ditimbang amalnya. Masya Allah. Fayanbaghi an yakuna ba'dal muhasabah. Karena hisab untuk menunjukkan maka semestinya mizan adalah setelah hisab. Fa innal muhasabata li taqriril a'mal. Karena hisab untuk menunjukkan amal perbuatan. Jadi kalau bisa ya kita berdoa kepada Allah agar tidak dihisab. Ya. Karena berat sekali nanti ketika dihisab. Amal-amal kita akan ditampakkan oleh Allah. Insyaallah. Ya tentunya kita akan malu di hadapan Allah. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Wal waznu li izhari maqadiriha. Sementara mizan untuk menampakkan kadarnya. Mana yang lebih berat antara kebaikan dan keburukan seorang hamba? Liyakunal jazaa'u bihasabiha. Supaya mendapatkan balasan sesuai dengan kadarnya. Jadi hisab dulu, terus kemudian timbangan. Di sini kata ulama yang lain, kata Imam Al-Qurtubi, sesungguhnya telaga Al-Haud itu sebelum mizan. Telaga Al-Haud sebelum mizan. Berarti kalau berdasarkan pendapat ulama ini, Imam Qurtubi, setelah hisab berarti Al-Haud, kemudian baru mizan. Ini hanya ijtihad para ulama ya, berdasarkan nas-nas yang ada. Dan jembatan As-Sirat setelah Al-Mizan. Masya Allah, jembatan As-Sirat nanti ada pembahasannya ini, yang masing-masing kita pasti akan melewatinya. Dan tergantung kadar amal-amal kita masing-masing. Ada yang lewatnya secepat kilat, secepat kedipan mata. Ada yang lewatnya seperti kuda yang berlari. Ada yang seperti orang berjalan. Dan ada yang lewatnya sampai merangkak, terkoyak-koyak tubuhnya. Dan ada pula yang jatuh. Masya Allah. Ketika mizan itu dibentangkan antara yaumul mahsyar hingga surga, maka seluruh ucapan para nabi, Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Insya Allah. Itu detik-detik yang atau waktu-waktu yang sangat genting. Masing-masing kita pasti mengalaminya. Terus kemudian kata Al-Qurtubi, demikianlah urutan hari pembalasan pada hari kiamat. Kemudian Ahlul Bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang sepaham dengan mereka telah mengingkari Al-Mizan. Telah mengingkari Al-Mizan. Karena menurut mereka tidak sesuai dengan apa? Jahmiyah dan Mu'tazilah ini mereka mengingkari tidak sesuai dengan akal. Kemarin jangan lupa kaidah yang ketiga itu ya, harus kita pegang itu. Kaidah besar Ahlus Sunnah. Sebagian ulama telah merinci di sini. Ada beberapa hal yang akan ditimbang nanti yaumul mizan. Disebutkan oleh ulama di sini yang pertama, amalan hamba itu sendiri. Jadi nanti amalan kita yang akan ditimbang. Berdasarkan sabda Nabi SAW, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Ar-Rahman, yang ringan diucapkan lisan, sementara memberatkan timbangan.
Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Nah, ini hari-hari kita isi dengan zikir seperti ini ya. Kita isi, jangan kita lewatkan. Kemudian ditimbang yang kedua, yaitu lembaran-lembaran amal. Lembaran-lembaran amal. Kalau tadi amalnya, kalau ini lembaran-lembarannya. Sebagaimana dalam hadis bitokoh tadi, yang dulu pernah kita bahas. Hadis yang panjang tentang bitokoh, tentang kartu kecil, yang itu merupakan keutamaan kalimat tauhid. Kemudian yang ketiga, orangnya yang ditimbang. Orang yang melakukan amalan itu yang ditimbang. Sebagaimana dalam sebuah hadis, innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azim as-samin yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan datang seorang besar yang gemuk, pada hari kiamat. La yazinu 'indallahi janaha ba'udatin. Yang ditimbang tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Masya Allah. Jadi orangnya ditimbang tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Di sini menunjukkan bahwa amal keburukannya lebih berat daripada pelakunya. Masya Allah, daripada pelakunya. Padahal orangnya besar, gemuk, tapi ringan timbangannya. Kesimpulan di sini ahlu sunnah beriman dan membenarkan al-mizan, kelak pada hari kiamat, hari timbangan, serta berpaling dari orang-orang yang menolaknya dari kalangan ahlul bid'ah seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah, serta meninggalkan perdebatan tentangnya. Yang berikutnya ucapan Syekh rahimahullah, wa tunsyarud dawawin, dan dibentangkan kitab catatan amal. Fa'akhidun kitabahu biyaminih, maka ada orang yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kanannya. Ini termasuk orang-orang bahagia. Termasuk orang-orang bahagia. Bahkan orang yang mengambil catatan amalnya, maka orang-orang seperti itu nanti akan berteriak memamerkan amal kebaikannya, catatan amal kebaikannya kepada orang-orang nanti pada hari kiamat. Nah, kita sebutkan ayatnya di sini. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanannya, fayaqul, maka dia akan mengatakan, ha ummu qara'u kitabiyah. Ini loh, baca kitabku ini oleh kalian. Jadi ditunjukkan kepada manusia saat itu. Ini baca ini. Kalau mungkin anak sekolah sekarang apa? Kalau anak sekolah, rapotnya, ya. Kalau rapotnya bagus, ditunjukkan ke orang tuanya, gurunya, teman-temannya, itu loh rapotku api. Tapi bagi yang rapotnya jelek bagaimana? Yo isin ya. Nilainya elek-elek. Itu. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, kata si hamba ini yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Ambillah atau bacalah catatan kitabku ini, amalku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa aku akan menemui hisab Rabbku. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka orang seperti ini berada dalam kehidupan yang memuaskan, yang menyenangkan, insyaallah. Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi. Nah, semoga kita termasuk ini ya, yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, insyaallah. Qutufuha daniyah, yang buah-buahannya didekatkan. Dalam surga itu buah-buahannya didekatkan. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah
dengan sesukamu disebabkan amal-amal yang kau kerjakan ketika di dunia. Insyaallah. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada kaumnya dengan gembira, yang sama-sama masuk surga. Atau bahkan juga akan dikumpulkan dengan keluarganya, anak istrinya, keturunannya, apabila sama-sama beriman, istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah. Maka keluarga itu akan dikumpulkan oleh Allah nanti pada hari kiamat di surga. Seperti di dalam surat At-Tur, wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Insyaallah. Dan orang-orang yang beriman serta anak keturunan mereka yang mengikuti keimanan mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan pertemukan dengan anak cucu mereka di dalam surga. Insyaallah. Jadi masih ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan keluarga nanti pada hari kiamat di surga tentunya ya. Tapi dengan syarat sama-sama apa? Beriman, mati di atas tauhid, di atas sunnah Nabi SAW. Nah, di sini pentingnya kita mendidik diri kita sendiri yang pertama. Kemudian anak istri orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita didik dengan tauhid, kita didik dengan sunnah, istiqomah di atasnya sampai diwafatkan oleh Allah. Insya Allah nanti akan bertemu, akan bertemu. Terus kemudian ucapan Syekh, wa akhidun kitabahu bishimalihi. Kalau tadi ada orang yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kanannya, sekarang disebutkan oleh Syekh ada orang-orang yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kirinya. Ini orang-orang yang celaka ini, orang-orang yang pasti binasa. Di sini kita sebutkan firman Allah, wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Dan adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kirinya, fayaqul, lalu orang itu mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, alangkah baiknya catatanku ini tidak diberikan kepadaku. Gitu ya, Masya Allah. Kalau rapotan anggur gak dijopo ae, gitu ya. Itu. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Celaka ini. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Di sana sudah tidak ada yang namanya kematian. Ya. Yang senang-senang terus, yang celaka-celaka terus, sampai masuk surga, sampai masuk neraka. Sudah tidak ada kematian. Jadi mati kita ini hanya di dunia ini. Di alam kubur pun ada kehidupan. Nanti setelah dibangkitkan hidup terus, sudah nggak ada mati. Sampai masuk surga, masuk neraka, selama-lamanya tidak ada mati. Insya Allah. Jadi si hamba ini yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya kepingin mati. Ya, orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, kemudian orang-orang munafik, itu ingin mati saja. Karena saat itu hari yang sangat dahsyat bagi mereka, hari yang sangat berat bagi mereka.
Ini ketika di mana ini kejadian ini? Ayat ini ada yang tahu? Di padang mahsyar ini. Ini belum masuk neraka ini. Nanti kalau sudah dimasukkan neraka, penghuni neraka saking putus asanya minta mati. Orang kalau di dunia, sebagian manusia yang lemah iman, ketika dia sudah putus asa dalam menghadapi problematika hidup, biasanya mereka melakukan apa? Bunuh diri. Ya, bunuh diri. Sakjane gak tambah mari persoalan ya. Tambah numpuk itu di alam kubur. Karena dia akan disiksa seperti dia bunuh diri. Nah itu. Nah, nanti orang-orang kufar di yaumul mahsyar akan minta mati seperti ini, seandainya kami mati saja. Dan juga penghuni neraka. Masya Allah. Saking putus asanya, mereka diazab tidak diberhentikan sebentar pun oleh Allah. Azab bagi mereka. Minta mati mereka. Setelah itu mereka sebelumnya mereka meminta Malik, penjaga neraka, agar Malik meminta kepada Allah supaya Allah mematikan mereka saja. Ini permintaan penghuni neraka. Lalu Malik hanya mengatakan qala innakum makithun. Ini di akhir-akhir surat Az-Zukhruf. Bisa dibaca nanti ya, akhir-akhir surat Az-Zukhruf. Allah Subhanahu wa taala menceritakan penyesalan, keputusasaan orang-orang kufar yang dimasukkan dalam neraka. Minta mati. Sementara Malik mengatakan innakum makithun. Sesungguhnya kalian tetap di dalam neraka. Insyaallah. Ya kalau bahasa Jawa panjenengan ten mriku mawon ngono lho ya. Kalau bahasa Jawa. Itu. Terus kemudian ma aghna anni maliyah. Sungguh tidak bermanfaat bagiku hartaku. Insyaallah. Hartaku tidak bisa menyelamatkanku. Jadi sudah tidak berguna lagi nanti harta-harta manusia. Walaupun dia orang yang paling kaya di atas muka bumi ini, nggak akan berguna harta saat itu. Halaka anni sultaniyah, telah binasa kekuasaanku dariku. Aku sudah gak punya kekuasaan lagi. Khudhuhu faghullu, kata Allah. Allah berfirman, peganglah dia. Maksudnya malaikat di sini diperintahkan. Faghullu, dan belenggulah mereka lehernya. Dipegang, terus kemudian dibelenggu lehernya oleh para malaikat. Orang ini yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kirinya. Tsummal jahima sallu, kemudian lemparkan dia itu ke dalam neraka jahim. Masukkan orang seperti itu ke dalam neraka jahim. Di dalam surat Al-Qamar, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa orang-orang kafir itu akan diseret dengan wajah-wajah mereka di bagian bawah. Yauma yushabuna 'alan nari, yauma yushabuna fin nari 'ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Nah itu. Pada hari orang-orang kafir itu akan diseret ke dalam neraka dengan wajah-wajah mereka. Dzuqu massa saqar. Rasakan oleh kalian azab yang membakar. Itu. Kalau di dalam ayat ini diseret, dibelenggu dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una zira'an fasluku. Kemudian belenggulah dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Fasluku. Lalu masukkan orang itu ke dalam neraka. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya orang itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia adalah orang yang tidak mau memberikan makan kepada orang-orang miskin. Falaysa lahu al-yawma hahuna hamim. Maka tidak ada teman baginya pada hari ini di neraka.
Nggak ada teman. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan baginya kecuali dari nanah dan darah kotor. Masya Allah. Jadi makanan penghuni neraka adalah nanah dan darah kotor. Dalam ayat yang lainnya zakum, pohon zakum, yang itu akan dimakan oleh penghuni neraka sehingga tersendat di mana? Kerongkongan mereka. Ketika tersendat di kerongkongan, kira-kira mereka minta apa? Minta apa kira-kira? Lek keseretan ya apa? Minum. Dikasih apa minumnya? Hamim. Dikasih air yang mendidih. Seperti di dalam surat apa itu? Ad-Dukhan. Disiramkan di atas kepala mereka. Thumma subbu fawqa ra'sihim min azabil hamim. Kemudian tuangkan ke atas kepala mereka itu air yang sangat mendidih yang panas. Insya Allah. Itu tidak diberhentikan sedetik pun loh untuk mereka. Insya Allah. Betapa dahsyatnya siksa neraka. Yang ini gue sing ngomong gak apa-apa mlebu neraka ya, Masya Allah. Gak apa-apa kok iso reuni jare ini. Lho ya apa sih? Insya Allah itu kalau orang akalnya enggak waras kan mana misalnya. Itu. Kan ada kan orang sebagian seperti itu ya. Oh gak apa-apa kok di kono reuni jare. Iya ketemu artis jare. Kayak iso dibayangno di kono pisan. Sedetik pun tidak akan diberhentikan oleh Allah siksanya. Mereka minta mati saking putus asanya itu. Kemudian setelah diberikan makanan dari nanah dan darah kotor, la yakuluhu ilal khotiun. Makanan itu tidak akan dimakan kecuali orang-orang yang berdosa. Sangat dahsyat sekali siksa neraka ini. Nah di sini penting jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, untuk menambah keimanan kita. Kita juga harus sering-sering membaca tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan surga dan neraka. Dan yang lebih penting dari itu, bagaimana jalan yang bisa menghantarkan kita ke surga. Itu yang paling penting. Karena merupakan omong kosong. Sebagian orang, sebagian dai mubalek ceramah masalah surga dan neraka, tapi tidak menjelaskan kepada manusia bagaimana saya bisa masuk surga, bagaimana saya bisa selamat dari neraka. Omong kosong seperti itu. Wah, kadang sampai menggebu-gebu kan sebagian mereka. Jamaah ono sing nangis. Tapi nggak dijelaskan ya apa aku cek iso mlebu swarga iki apa carane. Cek iso selamat dari neraka bagaimana? Nggak dijelaskan sama sekali sama mereka. Omong kosong. Omong kosong bicara surga neraka. Nah, itu. Yang lebih besar dari itu yang harus dijelaskan kepada manusia, masalah apa agar kita bisa masuk surga? Masalah tauhid. Karena ini syarat mutlak seorang hamba masuk surga. Islam di atas tauhid. Gitu. Karena tanpa Islam, tanpa tauhid, selamanya seorang hamba tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Gak akan bisa masuk dalam surga. Oleh karena itu yang pertama Allah Ta'ala sudah mewasiatkan dalam kitabnya kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu yang pertama, harus Islam. Yang kedua, harus di atas tauhid. Jangan sampai berbuat syirik. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Ini jalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, mati di atas kesyirikan, di atas kekufuran, maka sungguh Allah mengharamkan baginya surga. Gak akan pernah masuk surga. Orang-orang yang mati di atas orang-orang yang mati di atas syirik, di atas kekufuran. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan sekali-kali tidak ada bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, seorang penolong pun.
Ini yang harusnya dijelaskan, bagaimana manusia bisa menempuh jalan ini yang bisa mengantarkan ke surga. Ojo sering-sering nyeritakno surga, gak tahu disampaikno bagaimana bisa masuk surga. Ono enggak sing ceramah ngene iku? Ngomong kosong yang gedabrus. Ya, orang-orang seperti itu. Kadang jamaahnya sampai nangis ngono. Mesesek jamaahnya ya. Tapi ternyata sebagian mereka masih melakukan apa? Kesyirikan. Si ono sing nang kuburan, minta kepada orang-orang mati, tabaruk kepada guru-guru mereka, yang itu merupakan kesyirikan. Cium tangan gurunya diyakini itu merupakan keberkahan. Ini syirik, ini perbuatan syirik. Sujud kepada gurunya, itu mentaati gurunya dalam rangka menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Ini syirkun akbar. Gak dijelasno iku sama sebagian mereka yang menggebu-gebu menjelasno surga neraka ya. Itu omong kosong yang seperti itu. Itu. Yang paling penting bagi kita ini bagaimana kita bisa menempuh jalan yang bisa mengantarkan ke surga. Itu yang paling penting. Kemudian dalam ayat yang lainnya, dalam surah Al-Insyiqaq, tentang ayat yang lainnya, orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakangnya. Kalau dalam ayat ini dari belakangnya. Fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir, neraka yang membakar. Innahu kana fi ahlihi masrura. Insyaallah. Dahulu dia, orang ini yang menerima catatan amal dari belakangnya ini adalah orang yang bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir, sama-sama membangkang, menyombongkan diri, menolak kebenaran. Innahu dhanna an la yahur. Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Rabb-nya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bahkan yang benar sesungguhnya Rabb-nya selalu melihatnya. Masya Allah. Ini diantara sekilas dari pembahasan tentang masalah al-mizan. Kewajiban seorang muslim ahlu sunnah beriman kepada al-mizan, dan beriman bahwasanya nanti ada orang-orang yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kanannya, dan ada orang-orang yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kirinya. Sekarang bab yang ke-10. Syekh Al-Imam rahimahullah beriman terhadap telaga Nabi SAW. Yang dimaksud di sini adalah telaga Haud. Telaga Haud adalah telaga yang ada di padang mahsyar. Sementara Al-Kautsar adalah sungai yang ada di dalam surga yang dimiliki oleh Nabi SAW. Sekarang kita baca redaksinya. Wa u'minu bihaudi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi'arasatil qiyamah. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan saya beriman terhadap telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pelataran hari kiamat, di padang mahsyar maksudnya. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Aniyatuhu, bejananya, adadu nujumis sama, sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Itu bejananya. Man syariba minhu syarbatan,
lam yadhma' ba'daha abada. Barang siapa meminum sekali teguk atau satu kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, air dari telaga beliau, lam yadhma' ba'daha abadan, maka tidak akan kehausan selama-lamanya. Masya Allah, nggak akan kehausan selama-lamanya. Ini setelah kita di padang mahsyar ya, di padang mahsyar. Setelah dihisab, kemudian telaga Nabi SAW baru al-mizan, seperti keterangan Al-Qurtubi tadi. Yang manusia mengalami puncaknya kehausan. Namun ada di antara umat beliau yang tidak bisa memasukinya. Siapa kira-kira mereka? Ahlul bid'ah. Orang-orang yang hidupnya bergelimang dengan bid'ah, melakukan peribadatan kepada Allah sesuai dengan hawa, tidak sesuai dengan sunnah. Nah, kita harus hati-hati jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Cukuplah kita beragama ini hanya sebatas mengikuti sunnah saja. Sunnah. Dan itu akan menguntungkan kita. Jangan sampai kita berbuat bid'ah. Sebagian ulama ada yang mengatakan kebanyakan manusia hari ini mereka beribadah kepada Allah sesuai dengan hawa. Namun mereka tidak beribadah kepada Allah dengan sunnah. Jadi jangan ikut-ikutan kalau kita mengetahui itu merupakan perbuatan bid'ah, meskipun yang mengamalkan banyak orang. Nanti akan tertolak nanti di masuk telaganya Nabi alaihissalam. Ya. Wis gak oleh pahala malah oleh dosa. Ya, yo kadang sih ngetokno duit barang. Itu. Ini seperti orang-orang yang melakukan tur-tur. Tur-tur apa jenenge? Hah? Bukan ono sing wani jawab ngono. Tur ziarah itu loh. Itu syariat dari mana itu? Yang itu merupakan salah satu sarana yang menyeret manusia kepada perbuatan syirik. Ternyata memang itu ada proyeknya ya. Itu di YouTube ono itu. Kok jamaah ini mulai mari ning kuburan dibuka kotak amalin. Ya, berapa juta itu? Masya Allah. Makanya mereka yang paling keras memusuhi dakwah tauhid. Maka tertuduhlah orang-orang yang mendakwakan dakwah tauhid sebagai Wahabi. Iya gak? Sahih apa gak? Itu. Paling keras mereka. Soalnya kalau orang sudah ndak ono sing berziarah karena di atas tauhid, otomatis gak ono proyek entek itu. Gale duit mana aku wis wong padha ngerti tauhid saiki. Kayak gitu. Bisa dilihat di YouTube itu ya, ketika aja orang beribadah di kubur wakeh ikut metu. Muslimin Indonesia khususnya. Insyaallah. Yo sebagian orang yang diulamakan, diulama besarkan, ndoprok di kuburan. Insyaallah. Padahal itu perbuatannya siapa itu? Melakukan peribadatan di atas kubur. Yahudi Nasrani. Dan sedikit sekali dari yang paling sedikit di zaman kita ini para dai-dai yang mengingatkan kesesatan mereka ini. Umpamanya di masjid-masjid hampir tidak ada ini. Iya gak? Ya gini paling yo kano ini ya. Iya Mas Sultan. Mengingatkan kan itu syirik kubur itu. Sarana yang sangat besar sekali menyeret manusia kepada perbuatan syirik. Sing wingenan di Malang ya, beberapa bulan yang lalu. Sing sampai macet itu loh. Yang kuburannya seperti apa? Seperti tempat ibadah. Masya Allah. Didatangi manusia berkerumun di atas kubur. Masya Allah. Sebagian mereka mencium-cium kubur. Ini perbuatan terlaknat ini. Tidak ada yang mengingatkan mereka
kecuali orang-orang yang memiliki rasa sayang kepada muslimin dari kalangan dai-dai salafiyin. Itu pun tidak semua dai-dai salafiyin. Masya Allah. Karena kesyirikan terhadap kubur-kubur di zaman kita ini sangat memprihatinkan. Dan sedikit sekali di antara manusia yang mengingatkan mereka. Dan sedikit pula di masjid-masjid muslimin yang dijelaskan tentang bahayanya seseorang melakukan peribadatan di atas kubur-kubur. Itu sedikit sekali. Kadang malah dilarang sama takmirnya. Ojo, nggak ada wong-wong anu Melayu. Itu nggak ada gak iso bersatu dakwah tauhid itu kan ngono biasa sebagian. Akhirnya gak diundang mana ya itu. Itu sebagian masjidnya seperti itu. Masya Allah. Padahal Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Jundub bin Abdillah 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Dalam redaksi yang lain dari Abdullah bin Abbas dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, di hari-hari wafatnya beliau. Tentunya saat itu para sahabat di atas apa? Para sahabat itu seluruh para sahabat. Ketika Nabi SAW mau meninggal dunia, di puncaknya apa para sahabat? Di puncaknya keimanan dan keislaman mereka. Nabi SAW masih mengingatkan salah satu sarana yang dapat menyeret manusia kepada perbuatan syirik, di mana beliau SAW mengatakan laknatullahi alal yahud wan nasara. Ini kondisi sakit, ini kondisi sakit yang parah, dalam kondisi badan beliau yang begitu panas. Allah Ta'ala melaknat Yahudi Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Dalam redaksi yang lain, kubur orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Berkerumun di atas kubur, melakukan peribadatan. Awalnya beribadah kepada Allah, tapi lambat laun mereka akan beribadah kepada penghuni kubur. Ini 5 hari sebelum beliau wafat, atau hari-hari di mana beliau diwafatkan oleh Allah. Sementara saat itu para sahabat berada di atas puncaknya keimanan dan keislaman. Tidak ada kesyirikan. Nabi masih mengingatkan salah satu sarana yang sangat besar menyeret manusia kepada perbuatan syirik. Lalu bagaimana kalau Nabi SAW hidup di zaman kita, melihat begitu banyak kesyirikan dilakukan oleh muslimin? Kira-kira Nabi menang apa enggak? Menang mingkem ngono? Tidak mungkin, tidak akan tinggal diam beliau. Ya, makanya dah ini lek mingkem gak bener itu. Ya, yuk ditapuk palingnya. Itu. Seorang dai gak pernah mendakwakan dakwah tauhid, ketahuilah itu dai yang sesat, menyimpang. Jangan dihadiri kajiannya. Saya nasihatkan ini. Siapapun orang yang dikatakan ustadz, dia tidak pernah menyampaikan hak Allah yang paling besar, agar Allah Ta'ala diibadai. Tidak ada satupun yang berhak diibadai kecuali hanya dia. Dia tidak pernah menyampaikan, jangan dihadiri kajiannya. Itu dai yang sesat dan menyesatkan. Kenapa demikian? Karena menyalahi perjalanan siapa? Dakwah siapa? Para Rasul Allah. Karena seluruh utusan Allah, inti dakwah mereka adalah dakwah tauhid, memperingatkan manusia dari segala bentuk kesyirikan. Nabi kita Muhammad SAW selama 23 tahun dakwah tauhid, memperingatkan syirik. Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun, siang dan malam tidak berhenti menyampaikan tauhid. Makanya kalau ada seorang ustadz, seorang dai nggak pernah menyampaikan masalah tauhid, ketahuilah dia adalah dai yang sesat dan menyimpang, berada di atas kebatilan. Ya mungkin azan dulu sebelum kita lanjutkan sedikit.
Kita lanjutkan sedikit. Mungkin untuk kitabnya kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya ini. Nah, kembali kepada tadi, kalau misalkan kita tahu ada seorang yang dikatakan ustadz, seorang dai, namun dia sangat tidak pernah memprioritaskan dalam apa yang dia sampaikan tentang masalah tauhid, maka ketahuilah bahwa dia adalah dai yang menyimpang, dai yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari jalan apa yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami mengutus tiap-tiap umat seorang rasul agar mereka menyampaikan, beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata dan jauhilah oleh kalian taghut, segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan seluruh para utusan Allah, Allah kabarkan dalam kitabnya Al-Qur'an, semuanya mereka berkata kepada kaumnya masing-masing, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, mulai Nuh alaihissalam sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, perkataannya sama semuanya, wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah yang sekali-kali tidak ada bagi kalian sesembahan yang hak kecuali hanya Dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan di kota Mekah, di pasar namanya Dzulmijaz, ketika beliau memasuki pasar Dzulmijaz, beliau menyeru seluruh manusia yang ada di pasar. Ini ketika fase Mekah. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Kalau kita ke pasar kan belanja, tapi kalau Nabi berdakwah, ya, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Sementara di balik belakang beliau ada seseorang yang bermata juling, kemudian orang yang jelek yaitu Abu Lahab mengatakan, jangan percaya kepada ini, orang ini. Ini adalah seorang pendusta, seorang penyair. Masya Allah. Tapi beliau terus menyampaikan. Sampai di akhir-akhir penghujung hidup beliau masih mengingatkan para sahabatnya salah satu sarana yang menyeret manusia kepada perbuatan syirik, yaitu melakukan peribadatan di kubur-kubur. Bukan berarti kita melarang apa? Ziarah, tidak. Ziarah disyariatkan dalam Islam, tapi harus tahu dulu bagaimana tata cara ziarah yang sesuai dengan sunnah. Masuk ke kuburan disunahkan menggunakan atau melepas sandal, kemudian membaca assalamualaikum ahla diyar, kemudian di sana masuk ke pemakaman, ingat mati, ingat akhirat. Tidak meminta kepada penghuni kubur, tidak. Karena salah satu hikmah disyariatkannya ziarah kubur adalah mengingat mati, ingat akhirat, untuk melembutkan hati.
Dan ini bisa dilakukan di kubur manapun yang terdekat dengan tempat tinggal kita. Nggak perlu numpak bis, pemane bayar. Ya, nggak bener itu. Menyalahi sunnah, tidak ada tuntunannya itu. Apalagi sampai memiliki keyakinan kalau menziarahi kubur tertentu itu ada keutamaan tertentu. Bohong, kadzab. Kita tidak boleh melakukan safar dalam rangka untuk melakukan ibadah kecuali hanya 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Hadza, Masjid Nabawi, kemudian satunya apa? Al-Aqsa. Jadi kita nabung, punya uang terkumpul, berangkat ke sana ziarah. Ojo nang ndi? Iku ya, kuburan. Nek kene sing cedhek ndi? Oh, Surabaya ya. Surabaya apa Gresik? Ya padha ae ya itu. Itu. Jangan, enggak perlu. Wis buak-buak duit oleh dosa ndek kono diajak apa? Syirik. Enggak sedikit yang melakukan syirik. Ini yang kemarin di Malang ini loh. Sing ndek kono iku lho, pokoke ndek kono wis. Iku. Dicium-cium makam oleh tokoh-tokoh mereka, cuman gak tak sebut jenenge wonge. Itu. Yo nggae kopiah ngene koyo aku yoan. Pakai jubah, dicium masjid. Ini kata ulama-ulama Syafi'iyah, termasuk salah satunya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali kan termasuk imam mereka juga ini. Sing senengane nang kuburan niku. Kan mengaku pengikutnya Al-Ghazali. Karena panduannya kan Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu sangat mencela orang-orang yang mencium makam. Dan itu merupakan perbuatannya kaum Nasrani, kata Al-Ghazali. Tapi dilakukan oleh sebagian orang-orang yang mengaku pengikutnya Al-Ghazali. Masya Allah. Dan itu tidak ada yang mengingatkan mereka. Tidak ada yang mengingatkan mereka. Bahkan di masjid-masjid sebagian muslimin dilarang menyampaikan masalah seperti itu. Itu. Seolah-olah betul-betul dihalangi menyampaikan dakwah tauhid. Bener apa gak iki di masjid-masjid itu? Sing akeh apa sing disampaikno? Wis saiki kita bicara masjid-masjid sing jarine sunah lho, sing banyak disampaikan apa? Fikih, akhlak yang baik. Apa maneh? Riba. Tapi gak ada pembahasan menjelaskan syirik kubur itu gak ada. Hampir tidak ada di zaman kita sekarang. Hampir tidak ada. Seolah-olah terjadi pembiaran. Loh Nabi ini lo gak mau diam kalau kesyirikan itu dilanggar. Beliau gak akan pernah tinggal diam apabila kesyirikan itu dilanggar oleh manusia. Sementara sekarang banyak dai-dai yang diam 1000 bahasa, menjadi setan bisu yang paling banyak. Ya, ngisi di masjid-masjid liyane fikih, akhlak, perbedaan pendapat. Itu hampir tidak ada menjelaskan masalah kesyirikan. Wallahul musta'an. Ya mungkin ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga menambah iman, menambah ilmu, dan semoga Allah menjadikan kita istiqomah di atas tauhid, di atas sunnah, di atas akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup usia kita masing-masing dengan husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.